Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami, yaitu yang beranggotakan saya, Purnamasari, dan teman saya Nurfatwa Salama, akan mempresentasikan simulasi pengolahan data ke dalam SPSS. Di sini kami mengambil judul skripsi pengaruh intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. Pada presentasi hari ini kami akan melakukan beberapa uji, yaitu uji asumsi klasik, yang dimana diantaranya ada uji normalitas, uji multikolinialitas, uji autokorelasi, dan uji heterokristisitas. Selain itu, kami juga melakukan model regresi dan uji koefisien determinasi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik. Pertama yang kita lakukan adalah mengimport data dari Excel ke SPSS. Pertama, kita klik File, lalu Open, lalu ke Data untuk memasukkan data. Di sini kita mencari datanya. Baik, setelah datanya dimasukkan seperti ini, kita ke variabel view terlebih dahulu untuk men-setting beberapa. Sini kami menginginkan desimalnya 3. Kami memberikan label di mana X1-nya itu intensitas aset tetap, atau di sini kami akan menyingkatnya IAT. Lalu untuk X2-nya pertumbuhan penjualan, atau kami menyingkatnya dengan PP. Lalu untuk variabel Y-nya itu ada tax avoidance, atau di sini kami menyingkatnya dengan TA. Baik, hasilnya akan seperti ini. Langsung saja untuk melakukan uji asumsi klasiknya. Pertama itu uji multicollinearity, uji autokorelasi, dan uji heterokristisitas. Pertama kita klik analyze, lalu regression, ke linear. Lalu kita pindahkan variabelnya. Di sini untuk variabel Y kita pindahkan ke kotak dependent, lalu untuk variabel X kita pindahkan ke kotak independen. Setelah itu kita setting beberapa di sini. Pertama untuk statistik. Pertama itu kita checklist covariance matrix dan collinearity diagnostic. Di sini tujuannya untuk memunculkan hasil uji multicollinearity. Lalu di sini kita checklist untuk Durbin-Watson untuk tujuan memunculkan hasil uji autokorelasi. Lalu klik continue, lalu kita setting plots-nya. Di sini tujuannya untuk menunjukkan hasil uji heterokristisitas. Di sini kita pilih yang ZPRED, di mana pindahkan ke kotak X. Lalu slash ID kita pindahkan ke kotak Y. Lalu di sini kita checklist untuk normal probability plot. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita save. Kita klik yang unstandardized. Di sini tujuannya untuk menambahkan variabel baru untuk memudahkan memunculkan hasil uji normalitas. Lalu kita continue. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya apabila sudah akan muncul hasilnya sementara seperti ini. Selanjutnya saya akan menyelesaikan uji normalitas. Kita ke analyze. Lalu ke non-parametric test, legasi dialog, lalu ke one sample KS. Lalu selanjutnya kita pindahkan variabel unstandardized residual ini ke kotak test variable list. Seperti ini, lalu kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini hasil ujian normalitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau menginterpretasikan hasil dari uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Di sini kami menggunakan uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov test. Adapun kriteria pengujiannya, jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Di sini
Berdasarkan data yang kami miliki, hasil uji normalitas kami memiliki nilai asimptotik signifikansi 0,2 atau lebih dari 0,05. Maka data kami nilai residualnya berdistribusi normal. Selanjutnya, kita ke uji multikolinearitas. Di sini kita lihat di tabel koefisien, kita fokus di kolom yang collinearity, statistik, tolerance, dan PIF. Adapun kriteria pengujian dari uji multikolinearitas ini, jika nilai toleransinya itu lebih dari 0,1, maka berkesimpulan data tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan yang PIF atau FIF ini, jika nilainya itu kurang dari 10, maka berkesimpulan data tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan data yang kami miliki dengan hasil uji multikolinearitas, nilai toleransi kami itu 0,949 atau lebih dari 0,1. Maka dapat disimpulkan data kami itu tidak terjadi multikolinearitas. VIF kami menghasilkan 1,054 atau kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan data kami tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, kita ke uji autokorelasi. Di sini kami menggunakan uji autokorelasi Derby-Watson. Yang ini. Adapun kriteria pengujiannya, menurut buku Singgi Santoso, jika hasil pada Derby-Watson yaitu di sekitar min 2 sampai dengan 2, maka data tidak terjadi atau tidak terdapat autokorelasi. Di sini berdasarkan data yang kami miliki dengan hasil uji autokorelasi Derby-Watson menghasilkan 1,177 atau di antara negatif 2 atau min 2 sampai 2. Maka dapat disimpulkan data kami tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya, kita ke uji heterokedastisitas. Di sini kami menggunakan uji heterokedastisitas scatter plot atau penyebaran titik-titik. Adapun kriteria pengujiannya, apabila titik-titik yang terdapat di dalam kotak ini menyebar, maka data dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, berdasarkan data yang kami miliki, titik-titik yang ada di sekitar kotak ini menyebar, maka dapat disimpulkan data yang kami miliki itu tidak terjadi heterokedastisitas. Baik, itu saja untuk uji asumsi klasik. Selanjutnya, kami akan menjelaskan model regresi dan juga uji koefisien determinasi yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nur Fatwa Salamah. Untuk selanjutnya yaitu adalah uji regresi linear atau model regresi. Untuk yang pertama itu adalah uji F. Di uji F ini kita lihat datanya dari data ANOVA. Nah, di sini. Kriteria untuk uji F ini yaitu dilihat dari nilai signifikasinya. Apabila nilai signifikasinya itu lebih kecil dari 0,001, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan dilihat dari sini, dilihat dari datanya, untuk nilai signifikasinya itu lebih kecil dari 0,001. Jadi, variabel independennya itu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, atau intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap tax avoidance. Lalu yang kedua, untuk yang kedua yaitu adalah uji T. Untuk uji T ini bisa kita lihat datanya dari koefisien. Untuk kriteria pengujiannya itu adalah jika nilai signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05, maka secara simultan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dilihat dari sini, dari nilai signifikasinya, untuk X1-nya itu sebesar 0,13, yang berarti lebih kecil dari 0,05, berarti X1 ini itu berpengaruh terhadap variabel Y. Dan untuk X2-nya juga sama, karena nilainya adalah 0,021, maka variabel X2-nya juga berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu untuk selanjutnya yaitu adalah untuk model regresi.
Model regresi sama juga di sini dilihatnya dari data coefficient. Untuk model regresinya itu dilihat dari unstandardized coefficient dari beta. Jadi persamaannya itu adalah Y sama dengan 0,149 untuk konstan, ditambah 0,412 untuk X1, nya ini karena positif jadi ditambah, lalu dikurangi 0,208 untuk X2-nya. Kenapa dikurang? Karena di betanya itu negatif. Dari model regresi ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap ini atau X1 berpengaruh positif terhadap tax avoidance atau Y. Lalu artinya semakin tinggi intensitas aset tetap, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Sebaliknya, pertumbuhan untuk penjualan X2 berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan, semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Jadi dalam konstanta 0,149 adalah tingkat dasar penghindaran pajak tanpa pengaruh dari kedua variabel tersebut. Untuk yang terakhir yaitu adalah uji koefisien determinasi. Untuk uji koefisien determinasi ini bisa dilihat di model summary-nya di R square. Di sini hasilnya sebesar 0,276 atau sebesar 27,6%. Yang artinya model regresi ini mampu menjelaskan 27,6% dari perubahan dalam tingkat penghindaran pajak berdasarkan perubahan dalam intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan. Sementara sisanya sebesar 72,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Sekian presentasi dari kita berdua, dari kami berdua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.